yang mereka miliki atau lubang yang mereka miliki, kesalahan-kesalahan tersebut yang nggak bisa dieksploit sama OG. Mungkin Aduh. itu jadi problemnya. Tapi Woi. langsung ke pick and ban Dolia langsung diamanin sama OG yang menjadi di sisi blue side terlebih dahulu, memban Mai Shiranu dan juga Long. Sementara di Vesaka langsung ngebuang Haya dan Lunanya. Dikasih mulu Dolianya OG nih. Yang Jian Dolia dikasih mulu, jujur kenapa ya? Yang Jian Dolia dilepas lagi buat OG. Tapi kalau misalkan dari Vesaka bisa ngalahin Dolia yang Jiannya OG sih lumayan geter ya harusnya ya OG-nya ya. Karena ini strong pick-nya OG loh, Garuda. Oke, main dulu buat ngelawan si Guan Yu. Dan mid lane sebenarnya banyak pilihannya, nggak harus Garuda. Cuman kalian paling work sama Garuda karena emang di era late gamenya tahu-tahu udah nggak butuh lagi di reset ultinya sama 663. Tinggal main sama si Garudanya aja. Dan Vesaka buat pick ketiganya Musashi sih. Wajib Musashi menurut gua. Kalau misalkan dia nggak Musashi di sini benar-benar nantangin. Iya. Tapi ya kita tahu juga Musashi jadi salah satu hero yang suka dipakai sama Nev. Jadi dia bisa aman untuk di pick ketiga. Vesaka ya tadi bisa ban dari Garudanya, atau kalau misalnya ngomongin mid range lain ada Ledizen, ada Gun and Mo, bahkan kalau misalnya ngomongin dari segi range. Karena ini udah satu setup yang suka dipakai sama OG, ada yang Jen terus main yang hard counter banget dari Guan Yu-nya. Dan OG bisa langsung persempit aja hero pool dari Enix, mungkin Long yang udah di-ban kan. Nua lebih ke arah dari Accelerator terlebih dahulu. Sementara dari Vesaka ya mid jadi priority, tapi kalau Garudanya lepas sih harusnya diambil sama Niel ya. Iya, Garuda masih kosong dan udah ada hero-hero high ground yang di-ban kayak Nua. Gun Enmo udah jarang kepick sih. Cuman harusnya Vesaka, She mungkin. She bagus juga sih buat Vesaka. Karena lumayan ngeganggu Tau-Tau dan juga lumayan ngeganggu si Garuda. Kalau misalkan seandainya dia mau ngambil She dan ngebantu Musashi lah, setidaknya bisa ngematiin si Tau-Tau tuh udah cukup banget. Dan OG ban lagi kali ini. Marksman buat Enix ngelawan di Renji. Ada Flowborn. Garuda di ban ternyata sama OG. Mereka nggak mau ngasih Garudanya juga ke arah Vesaka. Jadinya emang di sini OG. Yang kemungkinan besar malah dia yang bisa nge-pick She-nya sih buat Niel. Iya. Masih bisa juga ntar ada main bisa dikomboin juga, atau mungkin bareng sama yang Jennya bisa ada follow up Silk Imprint ya dari OG sendiri. Sementara Vesaka udah ngebuang Frost tadi dari Wang Zhaojunnya, juga takut dengan adanya interupsi dari Winter is Here memberikan efek slow, atau ketika duel dari Frigid Prison tapi ngambil save Yixing. Kita tahu ini combo yang kuat banget, Yixing, Double is my board, terus juga Unbridled Outburst sama ada Razor Cavalry. Ya OG PR-nya adalah mereka nggak boleh bermain di area choke point, atau mungkin sebisa mungkin itu spreading dulu sampai pancing ultimate ini keluar. Baru abis itu mereka re-engage lagi, fight as a team-nya baru dijalanin di situ. Tapi kalau enggak ya usahain mereka bisa main culik, mereka bisa bikin trappingnya di situ. Sementara dua hero terakhir artinya ada mid dan juga marksman farmland untuk Ahem. Sebenarnya gun mau oke sih buat mid-nya, cuman Xiao Flowbornya diambil ternyata sama OG. Yang gue pikir tadi Flowbornya bakal ada di Vesaka. Dan Vesaka last pick bareng sama, sebenarnya Renji pun masih oke sih. Sebenarnya Renji pun masih oke buat NX, tapi Chano karena pilihannya udah itu doang ya. Buat ngelawan Flowborn kayak pakai consort juga menarik kalau ditabrak sama Tau-Tau ya. Dia masih bisa ngelawan dengan punyanya physical immune. Cuma Xiao damage-nya bakal sakit banget. Palingan Chano dikeluarkan terlalu cepat juga sih buat Yixing plus Chano juga ntar dengan leader stance-nya. Dan kita lihat aja apakah bisa dimaksimalin, karena dari OG kayak gue tuh selalu ngeliat ini mah Kagendra lama pas main sama Lanfeng. Mainnya gitu-gitu aja. Jadi emang gue bisa bilang Nev tuh Wirau 2.0 gitu. Dengan smite lebih bagus. Dan langsung saja kita masuk dan ramaikan teman-teman. Game yang pertama dari match yang kedua.
Langsung saja kontak Blossoming Fan dari Araniel. Hanya memberikan satu ancaman saja agar Junyong tidak membuka map lebih jauh lagi. Dimandiin dulu sama Dolia, ada Out juga ngedorong. Kedua pemain ini nge-clear lebih cepat, Niel dan juga 663 langsung bergerak menuju ke Armadillo sambil mau lihat dari arah Nev ini start dari mana? Ternyata dari blue buff. Ya, Nev. Berarti start dari blue buff. Ini juga ada satu combo Honey Sweet Breeze dan juga Blossoming Fan seperti yang kontak ke arah Enix. Cuma memang damage-nya cuma untuk poking aja sih. Cuma untuk steal dari Armadillo-nya. Enix masih bisa ngamanin, dikawal abis-abisan sama Junyong dan juga Axioretti. Dari Firehawk-nya berhasil diamanin. Sementara kelihatan rotasi pergerakannya dari Niel masih lebih cenderung stay lebih lama di area bawah. Ngekawal pergerakan dari Ahem di atas. Ya ini akan sulit sih dari Tauhan sendiri di early-nya. Berhadapan sama main sampai sekarang Nev-nya datang untuk coba ngambil dari teleport Spriteling ini. Iya, kayaknya bakal dicek sama Keh. Di sini Hans bakal sedikit repositioning. Oke, exploiting weakness berhasil diambil oleh Hans. Tahu-taunya datang, Tauhan mau kemana? Kamu Tauhan langsung ditabrak. Side of Origins. Dan first blood untuk Hans. Namun dari Tahu-tahu terkena Imperial. Dengan duel to the death. Ada Junyong di bagian atas. Ini mungkin sedikit dari miskalkulasinya OG ya. Karena Junyong nggak biasa ada di atas. Dan Junyong tiba-tiba udah ada di atas ngasih Leaping Savior yang ngebuat Vesaka ini jadi menang unggul point kill dibandingkan OG. Iya unggul point kill, tadi juga unggul dari segi kuantitas. Dan masalahnya tools dari OG udah keluar semua di sisi Tahu-tahu sama Hans-nya ya. Dan terlambat dari 663 sama Niel juga dan sekarang mau nggak mau meskipun dapat teleport Spriteling dari OG harus turunin tempo dulu. Perlahan sampai dan yang penting nggak lost track sih kayak kelihatannya dari OG tadi mereka juga lost track pergerakan dari Junyong nggak kelihatan tiba-tiba ternyata reset terus ada di wave bagian atas ini sambil kita lihat dari replaynya Junyong gerak ke area atas 663 telat dan ya tiba-tiba Leaping Savior dan memang sih di dalam pit itu juga Hans sama Tahu-tahu posisinya udah kena damage cukup banyak juga lifesteal-nya masih belum terlalu banyak dari Set of Origins-nya tapi dari Tauhan. Low HP, hampir aja Hans. Untungnya dia nggak punya flash di situ. Kalau punya mungkin Tauhan bisa terpanis lagi. Iya, dan Tauhan harusnya mati sih gerakannya sih dengan melawan Mayin. Dan sekarang dia nggak terlalu fokus farming ya jadinya. Dan teleport sprite akan diamankan juga oleh OG. Ini masalahnya nih Tahu-tahu yang biasa nge-carry bakal kena shutdown dengan Imperial Effect Duel to the Death dari Nev. Gimana caranya mereka ini bisa nge-cover Tahu-tahu di saat dia tuh kena efek Imperial 5 detik. 5 detik lumayan lama sih guys. Karena Tahu-tahu bakal mati pula kalau misalkan dia 5 detik nggak punya lifesteal, nggak punya regen. Karena efek Duel to the Death dari Nev. Jadinya harus mungkin ada beberapa item tank yang dibikin sama Tahu-tahu. Bahkan kayaknya Dragon's Rage agak sedikit nggak nolong gitu ya. Buat kali ini dia harus benar-benar snowball banget sampai efek Imperialnya nggak berefek buat Tahu-tahu. Karena biasanya kan Tahu-tahu kan menggila kan di depan kan. Cuman Tauhan bakal coba memancing dulu di atas. Dimana dari arah Ihansnya masih nggak terpancing untuk membuka semak lebih jauh lagi. Ya, ini tugas dari OG yang penting adalah nggak lost track. Terutama Junyong, tapi ini Manuk Maca mulai terbaca. Vesa jadi tim dengan pool hero paling sedikit di KL Spring 2026 sebanyak 42 unit hero. Kurangnya eksplorasi buat Vesa bermain satu dimensi yang tadi kita bahas ya kayak terlalu sedikit. Tapi ini ada Tyrant yang berhasil diambil sama Niel. Dan dari reset dari Sect of Origin maju dengan Unleashing the Hound. Tapi 5 pemain namanya terlalu banyak terkena efek Imperial dari Tahu-tahu. Langsung terpanis, coba dibalas lagi The Hans di sana mengcounter Tauhan. Masih coba untuk maju, tapi nampaknya hanya Hans sendiri yang di sana langsung ditarik dari Junyong. Tapi damage-nya belum cukup. Di belakang juga nggak bisa untuk nge-backup karena Ahem juga udah mundur. Sehingga damage output dari OG nggak maksimal, trade yang menguntungkan lagi untuk Vesaka. Iya, tapi tower bakal diincar kali ini sama OG. Emang susah sih posisinya sih, Imperial Duel to the Death meskipun ditabrak sama Tahu-tahu nggak ada yang bisa nge-zoning Musashi karena Duel to the Death itu udah pasti bold statement ya guys, bakal keluar karena nggak bisa di-cancel. Dia bakal imun to CC juga dari arah Musashi-nya. Jadi nggak bisa di-block, nggak bisa di-dodge kecuali mungkin pakai flash yang tepat waktu dan skill dash. Makanya Tahu-tahu item pertamanya bakal menuju ke arah Blazing Cape agar dia lebih tanky juga. Dan sekarang Tahu-tahu bakal coba untuk mengamankan satu buah Armadillo dan di saat yang sama tower bawah berhasil di-secure. Sementara itu bakal di-trade sama Vesaka.
di arah top lane. Bakal coba di-secure, masih ada 12 wing fan, tapi ternyata kali ini dari duel Udinese fokus ke arah Xiao Xiao. Masih ada Side of Origin, dan itu dia Heaven Art 4 dari arah Tao Tao. Bakal digangguin namun Ahem fokus to tower. Ngapain gua fight kalau misalkan tujuan objektif dari game ini adalah tower? Iya, ini lagi ya, PSAK selalu nyari trade yang mereka selalu dapat untungnya, dapetin 2 tukar 1, 2 tukar 1 sebanyak 3 kali. Agak ngedelay VSAK untuk dapetin tower di area atas dari first towernya, tapi lihat posisi dari Ahem nggak ada yang ngejawab. Artinya bawah ini akan perma push, bakal ke push terus menerus yang harus direspon sama VSAK dari waktu ke waktu. Dan Ahem udah mulai bisa main rotate to mid, terus juga rotate to top. Karena top juga masih berdiri ya, tower tier satunya sama di mid juga. Kalau mid agak susah sih, ini Axiorati masih bisa nge-clear cukup cepat juga dengan aja taking liberties sama sliding stones-nya dia. Tapi yang nggak boleh terjadi terus-menerus adalah tahu-tahu dia udah mati 3 kali. Dan ini selalu tercounter ya dengan adanya Nef, tapi ya Overlord berhasil mereka dapetin. Posisi dari 663, gagal untuk loncat, tapi Tauhan juga nggak mau terlalu terburu-buru. Dan Yaoji nggak mau ngambil resiko di menit ke-6 ini. Purify tadi berhasil dipakai oleh 663 untuk nge-dodge dorongan dari arah Tauhan. Jadi nggak jalannya combo Dragon Green Sounding Dragon dan juga dia punya Razor Cavalry-nya. Udah ada Frigid Charge juga di tangan Tauhan yang udah kepake, belum kepake harusnya. Dan sekarang bakal teleport ke bagian mid lane Nef. Sedangkan di sisi lain dari arah Hans sudah menjaga satu buah semak. Kayaknya nggak bakal ada war yang terjadi. Hans langsung repositioning mundur ke bagian belakang. Posisinya terlalu krusial untuk menjadi observer. Bakal ditangkap, exploiting weakness juga, masih punya fleeing danger Hans. Coba untuk recover tempatnya dulu, sedangkan dari Ahem masih fokus untuk menghancurkan tower di bagian top lane. Trade tower lagi sama mid lane atau mungkin bottom lane harusnya. Di sini VSAK udah mulai ngeberatin posisinya ke bagian kanan bawah. Ya dimana Enix lumayan free farm sih. Enix lumayan bisa farming untuk di game kali ini, jadinya harusnya VSAK bisa sih buat nutup gamenya di arah late game. Karena dia pengen ngedrag late game, tapi sebenarnya bukan nutup, tapi lebih ke ngedrag gamenya karena late game. Iya, ini dari Enix-nya memang dapat free farm, Ahemnya juga sama. Dibiarin di dapetin tower, tapi tunggu dulu ada yang kena Honey Sweet Breeze, langsung membuka outburst dari Junyong. Coba untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meteor Storm dibuka sama Niel, tapi posisinya dari Hans langsung masuk ke belakang, langsung mencari target, yaitu adalah Dev. Kali ini Imperialnya memang kena, tapi nggak bisa di finishing dari Tao Tao. Darahnya sudah pulih lagi, tapi lihat Tauhan coba untuk mencari ke area belakang. Dan dia tahu teman-temannya juga nggak bisa follow up, jadi terpaksa Tauhan mungkin hanya bisa nge-poke dan langsung mundur lagi. Buset, itu Hans sih bagus banget ya. Jujur guys, itu Hans yang nge-zoning out banyak pemain cuy. Dan akhirnya Nefnya sendirian, mau gimana pun tahu-tahu bikinnya karena tank. Dia punya blazing cap, jadi nggak langsung mati. Ini dia ya, dimana item conditional tuh benar-benar penting banget. Jadinya dengan dia ngebikin blazing cap terlebih dahulu, buat sustain bakal lebih banyak waktu. Dan juga dengan adanya 663 di arah sungai, itu ngebuat dari arah Tauhan juga nggak mau ngebuka dia punya Razor Cavalry ya. Karena pastinya bakal gampang buat di cancel dengan adanya ult milik Dolia. Dan sekarang Ahem juga free farm 6.500, goldnya lebih banyak dibandingkan Enix. Yang dimana dia punya 6.000, Daybreaker on the way. Bahkan Enix gak bikin Daybreaker di item kedua ya, karena tahu dia nggak bisa fight. Dan dia pengen milih buat farming aja biar lebih cepat punya attack speed dari arah Shadow Reaper. Dan sekarang dari arah OG masih menahan pergerakan mereka, masih agak disiplin Blossoming Fan. Dan juga Honey Sweet Breeze di arah tengah. Mengusir Axiorati dan juga Junyong. Masih punya Leaping Xavier. Tahu kan masih sama kayak kemarin sih. Belum ada momen yang kayak di minggu-minggu awal. Tebakan kayak gerakan Tauhannya tuh udah mulai kebaca juga. Ya, kayak belum ada momentum play yang bisa dilakuin juga. Sementara dari Hans tadi kita lihat coba cari inisiatif. Dan sekarang masalahnya dari VSAK yang tadi kita bahas. Dimana di bawah itu bakal perma push. Kali ini Enix ya, memang Enix mungkin dapetin 1 wave, 2 wave. Tapi artinya mid sama top control ini akan selalu diunggulkan oleh OG. Dan posisi dari Tauhan sekarang ketahuan, Hans lagi coba siapin trap. Dimana Nef juga coba menjaga dari area Overlord pit yang gak mau dikasih gratis ke OG karena udah masuk ke shadow objektif ya. Tyrant yang akan menjadi fokus. Hans mungkin akan sedikit terlambat melihat 5 pemain sekarang VSAK udah mulai regroup dan ngambil priority ke Dark Tyrant ini.
Oke, mulai difokuskan. Udah ada satu buah Unleashing the Hound coba untuk di-burst juga, tapi nampaknya dari arah Tau nggak berani. Reset, dia tahu dia nggak maju, masih ada satu buah Raja Cavalry, tapi Tauhannya hilang duluan. Itu kalkulasi gila yang dimiliki sama Tauhan karena, atau mungkin Tau lebih tepatnya. Karena dia tahu kalau misalkan itu nggak mungkin bisa buat diambil Tyrant karena reset, tidak duel to the death. Imperi lagi untuk Tau harus mati tapi tidak. Untuk sekarang karena masih ada Meteor Storm backup dari tim OG Esports. Gak ada outburst, tower 1 demi 1 diluntuhkan, Enix harus mundur ke bagian belakang. Dan sekarang waktunya Tyrant diamankan di tangan tim OG. Dia tahu loh timing Tyrant itu bakal ke reset. Dan gak bisa di-smite sama Nef. Wah, Hilang dan mereka dapetin Tyrant-nya dan juga 2 orang pemain. dapat tower juga lagi. Wah, ini OG. Mereka ya setim main jauh lebih baik. Meskipun kayak dari VSAK, mereka udah lakuin sesuai protokol, setup dengan main board, terus juga frontlining. Cuma ini juga keberanian sih, kayak dari Tau, dia tahu teman-temannya bisa backup, dia langsung unleash the hound ke area belakang. Di mana tower dari Outer sebenarnya masih ada loh. Dan ya Ahem dapetin free, dapetin tower, dan dulu ada Heaven Earthform yang kebuka bersama dengan Meteor Storm. Gak dikasih, Nef coba dikejar, masih bisa untuk lari, menyelamatkan diri, tapi nggak dengan Crimson Golemnya. Wah, ini VSAK udah mulai sulit ini. Iya, Tau bro, meskipun gak main, 4 lainnya masih bisa ya. Ini yang ngebedain Tau itu ada atau nggak ada ya di OG ya teman-teman. Karena Tau itu bisa ngekontrol juga kayak gerakan pemain-pemain dari OG ini. Jadi lebih bisa ngontrol mapnya. Dan sekarang jungle milik VSAK sudah mulai diambil alih oleh OG. Nef sudah mulai berlayar. Nge-vlog dia sekarang. Cari posisi lain, ke-trap juga sama Tau dan Nef bakal langsung ditebas, ditabrak langsung, hilang! Hilang! Ya, 1 jentikan jari, Nef dihilangkan dari Heroes George. Dan di atas juga udah ada wave yang bakal berjalan sebentar lagi, masih ada Vision Sprite yang belum dihilangkan oleh 663, ada Overlord yang bentar lagi bisa diambil oleh tim OG. Tapi kayaknya mereka bakal coba fokus ke arah satu high ground. Karena memang Nef lagi mati, jadi buat apa mereka itu nggak nge-push sekarang? Ya, dan gak ada ancaman juga ke Tau jadinya. Tau bisa menggila, memang ada satu notice my board yang dibuka hanya untuk ngedelay aja karena Ahem. Dan tadi dapetin tower dengan mudah. Dari Niel ini bisa langsung zoning dengan adanya Meteor Storm. Tauhan coba cari opportunity, langsung gerak ke area Ahem, tapi masih langsung dilindungi sama teman-temannya. Masih bisa survive, dan terpaksa dari OG harus mundur. Gak mau terlalu overcommit karena udah ada outburst juga yang dibuka sama Junyong. Tapi mereka berada di dalam bus, mau coba untuk nge-trapping lagi. Ada flash yang dibuka, masih bisa selamat dari Nef, tapi di area belakangnya nampaknya Hans masih bisa survive, tapi tidak dengan Enix. Di area belakang terkena taking liberties dari 663, dan mungkin yang jadi akan korban selanjutnya adalah tower mid ini. Ini dia yang gak respect memang sama Dolia yang Jiannya OG teman-teman. Dan dari arah Tauhan pun bakal diusir mundur. Tinggal satu high ground tower tersisa untuk VSAK. Overlord terbuka tapi 60 detik lagi mereka punya Tyrant. Jadi mendingan ngambilin dulu nih jungle-jungle milik VSAK. Abis itu mereka bisa ngambil dua-duanya sih, Tyrant sama Overlord. Cuma terlalu risky. Terlalu beresiko. Yang dimana sekarang Aham udah mulai nge-start ke arah Overlord deh. Dan Tau nge-zoning out karena tinggal butuh smite dengan Unleashing the Hound aja. Jadi Tau bisa langsung mengambil satu Overlord ya. Langsung di-secure, Heroic Charge dari Tauhan gak membantu. Hans juga punya gerakan-gerakan gila dengan mainnya teman-teman. Yang dimana udah masuk ke dalam gak mati, dia masih bisa balik. Cuman tadi harusnya Nef yang mati, cuman Nefnya gara-gara punya Illuminating Slash. Jadi kan dia imun sisi kan, jadi dia gak keangkat. Gak keangkat sama Niel. Niel udah nge-flash, dia udah coba untuk blossoming fan sama Honey Sweet Breeze. Tapi gak keangkat Nefnya karena emang imun to sisi ya, skill 1 dari Musashi. Dan sekarang tinggal satu high ground lagi yang harus di-defense oleh VSAK. Oke, kena Lupin, trap unlucky moment from Tau. Dia jadi harus nyari stack lagi kali ini. Cukup lama ya, kayaknya bakal langsung ngambil stack juga di arah Tyrant yang ke enhance. Bodo amat ya, mau Primalborn mau gimana, duitnya jauh sekarang, mau ditabrak VSAK yang kalah. VSAK main tower defense dulu. Ya, ini udah ada Shadow Overlord Vanguard yang gerak di area bawah. Memang satu-satunya tower yang tersisa milik VSAK. Dari Shadow Tyrant-nya udah diambil juga sama OG. Mereka artinya kuat. Udah siap untuk team fight, udah siap untuk nabrak. Dan Hans masih monitoring posisi dari Tauhan.
mastiin gak ada ancaman ke arah Ahem. Karena dari tadi meskipun gimana pun juga Ahem posisinya harus di babysit. Dan udah ada satu World is my board yang dibuka hanya untuk melakukan zoning aja. Belakangnya. Di area belakang. Masih cuma untuk di trap, tapi lihat Hans terus nge-marking pergerakan dari Tauhan. Sehingga nggak ada celah untuk PSAK bisa melakukan sandwich ini dan high ground towernya tumbang langsung unleashing the hound. Gara Enix langsung di reset juga dari side of originnya, diacak-acak base-nya. Akan coba di-push, di zoning Meteor Storm-nya langsung flash juga di area belakang. Nev nggak bisa selamat, Valiant effort duel terakhirnya dia dikandangi, tapi tidak dengan kristalnya nggak bisa selamat dan OG mengamankan game pertama mereka. Ya saya bilang.